saya Fidela Nuraziza Pramono dengan NIM akhir 196. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis wacana yang diampu oleh Bapak Agung dengan memilih analisis wacana grafiti. Grafiti didefinisikan sebagai coretan atau gambar yang digoreskan pada dinding atau permukaan apa saja. Makna dan fungsi seni grafiti tidak hanya berdiri sendiri, tanpa makna kehadiran ribuan makna. Bagi pembuatnya, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui seni grafiti. Ada pesan dengan memanfaatkan kehadiran mural dengan menciptakan kondisi sekelilingnya. Di antaranya, mural hanya untuk kepentingan estetik, untuk menyuarakan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan juga politik. Grafiti merupakan suatu kreasi seni yang diekspresikan oleh seniman lewat media tembok atau media dinding kayu, yang dapat dilukis dalam bentuk huruf, gambar yang mempunyai makna tertentu sebagai curahan hati yang membuatnya dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar sedemikian rupa, yang biasanya memakai cat pilok sebagai cairan pewarna atau juga memakai kompresor airbrush. Seni grafiti termasuk ke dalam desain grafis. Yang membedakannya adalah di mana seni grafiti menggunakan cat semprot atau pilok sebagai alat untuk menggambarnya, sedangkan desain grafis menggunakan komputer untuk membuat sebuah desainnya. Grafiti dengan kepentingan estetik sudah pernah dilakukan untuk kebutuhan desain interior. Misalnya, untuk menampilkan kesan segar maupun kesan berada dalam alam, untuk menimbulkan kenyamanan dari sang pemilik rumah maupun pemilik ruangan. Namun, mural dengan estetik sebagai tampilan utamanya juga dapat dilakukan di luar ruangan. Grafiti seperti ini biasanya mempresentasikan dari gaya visual, seperti komik, simbolik, ekspresionisme, hingga realisme. Kemudian, ragam seni jalanan grafiti Kota Surabaya memiliki bentuk yang beragam. Dan karakter seni jalanan grafiti mempunyai tingkat kerumitan yang berbeda-beda tergantung media dan tujuan grafiti tersebut dibuat. Seni jalanan grafiti dibuat dari yang paling sederhana sampai dengan artistik. Sebagai salah satu contoh, ruang publik daerah pesisir Kenjeran. Seniman jalanan grafiti membuat karya sesuai dengan potensi daerah berdasarkan geografis, demografis, atau perilaku masyarakatnya. Seni jalanan grafiti semacam ini biasa disebut dengan grafiti tematik. Semakin terkenal seorang seniman jalanan grafiti, nilai ekonomi karyanya juga semakin mahal. Seniman jalanan grafiti mulai memasang harga sebuah karya dalam setiap meternya. Karya seni jalanan grafiti juga mulai muncul dalam ruangan publik. Seperti contohnya pada Mall Pakuwon Trade Center, seni jalanan grafiti digunakan untuk menghias tiang-tiang penyangga gedung. Estetik grafiti dalam tiang penyangga juga dimanfaatkan sebagai background salah satu acara di stasiun televisi swasta di Kota Surabaya. Seniman jalanan juga digunakan untuk menghias ruang kaji pemuda Islam Better Youth dan tangga Art Hotel Surabaya. Ketika seni grafiti digabungkan dengan keseimbangan lingkungan, maka mural diharapkan mampu membawa dampak yang cukup besar pada perkembangan kota. Sekarang, di tengah arus budaya urban yang sangat tinggi, serta tingkat kepadatan masyarakat kota, perkembangan grafiti bisa dihubungkan dengan memperindah sudut pandang kota yang bisa dibilang hilang akibat padatnya penggunaan jalan raya, tingginya pemilik kendaraan bermotor, hingga kemacetan yang terjadi. Begitu pula dengan lingkungan yang tidak seimbang akibat penebangan pohon yang sebenarnya difungsikan sebagai paru-paru kota, menambah panasnya hunian serta tingkat polusi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya.